Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadil dengan NIM B1B1241170. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas dari jurusan manajemen, jurusan yang unggul, kreatif, inovatif, dan berorientasi global, siap mendukung kampus internasional sebagai tempat atau wadah lahirnya para calon pemimpin dan pengusaha sukses. Baik, mungkin langsung saja kita masuk di dalam pembahasannya. Baik, saya akan menjelaskan materi 4.2 Limitation of Plain Wide and Department Rates. Tarif pabrik dan departemen telah digunakan selama puluhan tahun dan terus digunakan dengan sukses oleh banyak organisasi. Namun, dalam beberapa pengaturan tarif tersebut tidak bekerja dengan baik dan bahkan dapat menyebabkan histori biaya produk dan produk yang parah. Tentu saja untuk penyebab histori biaya yang signifikan, biaya overhead harus menjadi presentence yang signifikan dari total biaya manufaktur. Untuk beberapa produsen, biaya overhead adalah presentasi kecil, misalnya 5% atau dikurangi, dan sistem di mana biaya ini ditugaskan tidak menjadi masalah utama. Dalam hal ini menggunakan pendekatan yang sangat sederhana dan tidak rumit seperti tarif pabrik sangatlah tepat. Namun dengan mengasumsikan bahwa biaya overhead adalah persentase yang signifikan dari total biaya manufaktur. Setidaknya ada dua faktor utama yang dapat mengganggu kemampuan tarif pabrik dan departemen berbasis unit untuk menetapkan biaya overhead dengan akurat. Pertama, proporsi biaya overhead yang tidak terkait dengan unit terhadap total biaya overhead adalah besar, dan yang kedua, derajat keragaman produk sangat besar. Kemudian 4.2.1 non-unit related over cost, penggunaan baik tarif seluruh pabrik maupun tarif departemen mengasumsikan bahwa konsumsi sumber daya overhead adalah sebuah produk terkait secara ketat dengan jumlah unit yang diproduksi. Dan 4.2.1 non-unit related overhead cost, penggunaan tarif seluruh pabrik maupun tarif departemen mengasumsikan bahwa konsumsi sumber daya overhead oleh sebuah produk terkait secara ketat dengan jumlah unit yang diproduksi. Jumlah persiapan bukan jumlah unit yang diproduksi adalah penyebab biaya persiapan. Selain itu, biaya rekayasa produk mungkin tergantung pada jumlah perintah kerja rekayasa yang berbeda daripada unit yang diproduksi dari produk tertentu. Dengan demikian, penggerak tingkat unit tidak dapat secara akurat menetapkan biaya ini ke produk sebenarnya. Menggunakan hanya penggerak tingkat unit untuk menetapkan biaya overhead yang tidak terkait dengan unit dapat menciptakan biaya produk yang terdistori. Tingkat keparahan distori ini tergantung pada proporsi biaya overhead total yang diwakili oleh biaya non-unit ini bagi banyak perusahaan. Kemudian 4.2.2 produk diversity, biaya overhead non-unit yang signifikan tidak akan menyebabkan distori biaya produk selama produk mengonsumsi aktivitas overhead non-unit dalam proporsi yang sama seperti aktivitas overhead tingkat unit. Di sisi lain, keanekaragaman produk dapat menyebabkan distori biaya produk.
keanekaragaman produk berarti produk mengkonsumsi aktivitas overhead dalam proporsi yang berbeda. Keanekaragaman produk disebabkan oleh hal-hal seperti perbedaan ukuran produk, kompleksitas produk, waktu penyiapan, dan ukuran batch. Selanjutnya 4.2.3 an example illustration the failure of unit based overhead rates, untuk menggambarkan kegagalan dari tarif pabrik secara keseluruhan dan departemental. Pertimbangan perusahaan Godmark untuk departemen produksi adalah pemotongan dan pencetakan. Pemotongan bertanggung jawab untuk membentuk kartu, dan pencetakan bertanggung jawab untuk desain dan kata-kata. Untuk kemudahan penyajian, hanya 4 jenis aktivitas overhead yang dilakukan oleh 4 departemen dukungan yang berbeda, yang diasumsikan menyiapkan peralatan untuk persiapan setiap batch, pengerjaan mesin, inspeksi dan memindahkan sebuah batch. Selanjutnya 4.2.3.1 plain wide overhead rate adalah metode pengalokasian biaya overhead ke produk dengan menggunakan satu tarif tunggal untuk seluruh pabrik. Dalam metode ini, seluruh biaya overhead pabrik dikumpulkan menjadi satu total, kemudian dibagi dengan total penggerak aktivitas berbasis unit seperti jam kerja langsung atau jam mesin. Hasil pembagian tersebut menghasilkan tarif overhead yang digunakan untuk menghitung biaya overhead setiap produk. Metode ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pengalokasian biaya dan memberikan cara cepat dalam memperkirakan biaya produksi. Keunggulan utama dari metode ini adalah kemudahannya dalam penetapan serta cocok digunakan pada pabrik yang menghasilkan produk dengan karakteristik dan proses produksi yang serupa. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu dapat menimbulkan distorsi biaya ketika pabrik memproduksi berbagai jenis produk dengan tingkat konsumsi sumber daya yang berbeda, karena semua produk menerima alokasi biaya overhead dengan tarif yang sama tanpa mempertimbangkan perbedaan kebutuhan aktivitasnya. Selanjutnya materi 4.2.3.2 tentang departmental rates. Departmental rates adalah metode pengalokasian biaya overhead di mana setiap departemen dalam pabrik memiliki tarif overheadnya sendiri, disesuaikan dengan karakteristik aktivitas dan sumber daya yang digunakan di departemen tersebut. Pendekatan ini digunakan ketika terdapat perbedaan yang signifikan dalam jenis aktivitas antar departemen. Misalnya satu departemen lebih banyak menggunakan tenaga kerja, sementara departemen lain lebih bergantung pada mesin. Dalam metode ini, total biaya overhead dibagi dan dialokasikan ke setiap departemen. Kemudian, setiap departemen menentukan tarif overhead berdasarkan penggerak aktivitas yang paling relevan, seperti jam kerja langsung untuk departemen yang padat karya dan
jam mesin untuk departemen yang padat mesin. Dengan demikian, alokasi biaya overhead menjadi lebih mencerminkan konsumsi aktual sumber daya di masing-masing departemen. Metode departemental rates dianggap lebih akurat dibandingkan dengan tarif keseluruhan pabrik karena mampu menggambarkan perbedaan dalam penggunaan overhead antar departemen sehingga menghasilkan perhitungan biaya produk yang lebih realistis dan tepat. 2.3.3 tentang probability costing akurasi. Masalah akurasi dalam menentukan biaya merupakan isu penting dalam akurasi biaya karena dapat memengaruhi hasil perhitungan harga pokok produk dan pengambilan keputusan manajerial. Metode tradisional seperti tarif keseluruhan pabrik dan tarif departemen seringkali menghasilkan alokasi biaya yang tidak akurat. Hal ini disebabkan oleh asumsi bahwa semua biaya overhead dipicu oleh satu penggerak aktivitas berbasis unit seperti jam kerja langsung atau jam mesin. Padahal kenyataannya tidak semua aktivitas overhead berhubungan langsung dengan jumlah unit yang diproduksi. Ketidaktepatan ini menyebabkan distorsi biaya, yaitu kondisi di mana produk menerima alokasi biaya overhead yang tidak sesuai dengan konsumsi aktivitas sebenarnya. Produk dengan volume tinggi biasanya terlalu dibebani biaya. Sementara produk dengan volume rendah justru dibebani terlalu sedikit. Akibatnya, manajer dapat salah paham menentukan harga jual, mengevaluasi probabilitas produk, atau memutuskan apakah suatu produk perlu dihentikan atau dipertahankan. Masalah ini semakin besar ketika perusahaan memiliki variasi produk yang tinggi dengan perbedaan dalam ukuran, kompleksitas, dan volume produksi. Dalam kondisi seperti ini, satu jenis penggerak aktivitas berbasis unit tidak mampu menggambarkan konsumsi sumber daya secara akurat. Selain itu, tingkat unit, banyak juga aktivitas non-unit seperti setup mesin, pemindahan material, inspeksi, dan dukungan teknik yang biayanya tidak bergantung pada jumlah unit yang diproduksi melainkan pada jumlah batch atau tingkat kompleks produk. Meskipun tarif departemen dianggap lebih baik dibandingkan tarif pabrik karena mempertimbangkan perbedaan karakteristik antar departemen, metode ini tetap memiliki kelemahan serupa jika aktivitas non-unit tidak diperhitungkan dengan tepat. Maka distorsi biaya tetap akan muncul di tingkat departemen. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengevaluasi kembali sistem alokasi biaya yang digunakan agar lebih mencerminkan konsumsi sumber daya yang sebenarnya. Pemilihan penggeraknya aktivitas yang relevan menjadi kunci utama untuk meningkatkan keakuratan biaya dalam lingkungan produksi modern yang kompleks dan beragam. Metode tradisional tidak lagi memadai sebagai solusi. Banyak perusahaan mulai menggunakan sistem Activity Based Costing atau ABC. Metode ABC mengidentifikasi berbagai aktivitas penyebab timbulnya biaya dan menggunakan beberapa jenis penggerak aktivitas yang lebih relevan dan mencerminkan konsumsi sumber daya aktual. Dengan demikian, perusahaan dapat memperoleh informasi biaya produk yang lebih akurat.
meningkatkan kualitas keputusan manajerial, dan memperkuat daya saing di pasar. Materi selanjutnya tentang 4.2.3.4 tentang activity rates merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengatasi distorsi biaya yang muncul akibat penggunaan tarif tingkat unit seperti tarif keseluruhan pabrik atau tarif departemen. Dalam metode ini, biaya overhead tidak lagi disimpulkan dalam satu kolam besar, melainkan dipisahkan berdasarkan setiap aktivitas yang menimbulkan biaya. Setiap aktivitas memiliki tarif tersendiri yang dihitung berdasarkan penggerak aktivitas yang relevan, baik penggerak tingkat unit maupun non-unit, sehingga lebih mencerminkan konsumsi nyata sumber daya oleh masing-masing produk. Dengan cara ini, setiap produk hanya dibebani biaya overhead sesuai dengan jumlah aktivitas yang benar-benar digunakan, menghasilkan perhitungan biaya yang lebih akurat dan adil antar produk. Materi selanjutnya 4.2.3.5 tentang comparison of revenue product costing methods. Perbandingan berbagai metode penentuan biaya produk menunjukkan perbedaan signifikan dalam tingkat akurasi hasilnya. Dalam pendekatan berbasis aktivitas atau dan biaya diterapkan berdasarkan pola konsumsi aktivitas yang sebenarnya, sehingga menghasilkan perhitungan biaya yang paling akurat dibandingkan dengan metode berbasis fungsional seperti tarif keseluruhan pabrik atau tarif departemen. Penggunaan penggerak aktivitas berbasis unit dalam sistem tradisional sering menyebabkan distorsi di mana produk bervolume tinggi menerima beban overhead terlalu besar, sementara produk bervolume rendah justru menerima terlalu sedikit. Akibatnya satu produk dapat mensidi produk lain, menciptakan kesan keliru tentang profitabilitas masing-masing. Dengan menerapkan metode ABC, biaya yang dialokasikan akan lebih sesuai dengan konsumsi aktivitas setiap produk, mengurangi distorsi dan membantu manajemen dalam menetapkan harga, mengelola sumber daya, serta membuat keputusan yang lebih tepat dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. 4.2.3.6 tentang ABC Hotels. Penerapan activities based costing atau ABC paling bermanfaat bagi perusahaan yang memenuhi kondisi tertentu. Pertama, perusahaan harus memproduksi lebih dari satu jenis produk karena ABC tidak memberikan peningkatan akurasi, yang berarti dalam lingkungan produksi tunggal. Kedua, harus terdapat keberagaman produk yang cukup besar di mana setiap produk mengonsumsi aktivitas non-unit dalam proporsi yang berbeda dibandingkan aktivitas tingkat unit. Jika seluruh produk memiliki pola konsumsi aktivitas yang sama, maka hasil penetapan biaya dengan ABC tidak akan berbeda dari metode tradisional. Ketiga, biaya overhead non-unit harus memiliki proporsi yang signifikan terhadap total biaya produksi, karena jika
jenis ini kecil, maka manfaat penetapan ABC akan sangat terbatas juga. Dengan demikian, sistem ABC paling sesuai diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki variasi produk tinggi dan proporsi overhead non-unit yang besar, sehingga metode ini mampu memberikan gambaran biaya produk yang lebih akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan manajerial.